Saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya, dan juga seluruh masyarakat yang kecewa atas kejadian ini. Kooperatif sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan barang bukti yang ada di lokasi pertama, yaitu di perumahan Cibubur, tepatnya di studio rekaman. Dari situ kita mengamankan beberapa barang bukti berupa ganja, ya, kemudian beberapa ekstrak ganja, kertas papir, dan kemudian speaker, ya, yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyimpan ganja tersebut. Kemudian keesokan harinya, ini di mana tempat, menurut informasi yang bersangkutan, saudara AN dengan kooperatif menyampaikan informasi masih ada lagi barang-barang yang menurutnya ini di mana, ini di wilayah Jawa Barat, di Bandung, di tempatnya yang bersangkutan. Di situ kita juga mengamankan beberapa barang ini, yaitu biji-biji ganja, ya, ini kita dapatkan di lokasi kedua. Kemudian batang ganja. Ini apa? Ya, di dalam kotak ini kita mengamankan batang ganja dan kemudian sebuah buku hikayat pohon ganja, ya. Kemudian tempat ini ya kan di tempat yang kedua, ya, mungkin cukup menarik. Kenapa ada buku hikayat pohon ganja yang pernah juga kami amankan sebelumnya terhadap tersangka yang satunya. Jadi memang menurut pengakuan saudara AN, ini adalah bagian daripada edukasi kepada edukasi sama-sama dengan ganja itu sendiri. Karena sekarang juga sudah rekan-rekan pahami juga di 48 negara bagian di wilayah Amerika sudah melegalkan. Tapi memang itu tidak dalam ranah kita kepolisian. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dalam pemeriksaan tersebut. Kenapa di sana dilegalkan, di sini tidak? Sebutkan pribadi kepada yang bersangkutan. Kemudian kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan bahwa cek urin yang sudah kita lakukan positif, ya, positif THC, ya. Kemudian ini adalah hasil cek urin kepada saudara AN, ya, positif, ya. THC itu bahasa kimia dari tetrahydrocannabinoid atau ganja, ya. Kita juga melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan yang memang menjadi prosedur kita, yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kita juga PCR dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kemudian dari penangkapan tersebut, ambil keterangan, menurut yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari situs yang berada di luar, yaitu website store.com, ya, dari situs yang berada diduga dari wilayah Amerika Serikat, yaitu Mega Marijuana Store. Penangkap di mana untuk mengakses situs tersebut yang bersangkut harus memiliki ID, harus memiliki didapat dari seseorang yang sekarang sedang DPO, ya, yang sekarang DPO, dialah yang memiliki ID. Yang bersangkutan tinggal memilih jenisnya, itu bro, yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan.
dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu rekan-rekan. Jadi saat ini saudara bro masih kita dalami karena belum kita dapatkan, ya nggak dapat, belum dengan cyber untuk bisa mengungkap jaringan ataupun sumber daripada marijuana ataupun jenis narkotika lainnya melalui dapatkannya melalui luar. Kepada tersangka kita tetapkan pasal 111, pasal 127 Undang-Undang ini, kita tersangka 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Jadi rekan-rekan sekalian, menurut pengakuan dari yang bersangkutan sejak September 2020, yang bersangkutan narkotika jenis ganja ini, di mana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa relax, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Penyampaiannya seperti itu. Kenapa? Tidak terlalu rutin. Jadi memang menurut pengakuannya baru 2 ya beberapa kali. Tidak rutin setiap hari, tidak. Itu ya beberapa 20. Legal atau ilegal? Situsnya Pak, situs. Itu Pak, legal atau ilegal? ya sedang kita dalami. Kalau di Indonesia kan itu tidak legal, ya kan? Situs ini kita duga bukan tapi berada di luar, mungkin di Amerika Serikat sedang situs tersebut. Pak, itu nanti makanya di studio atau gimana Pak? Ya, ya, yang bersangkutan pakai di situ. Kemudian mungkin ada beberapa tempat yang menurut yang bersangkutan aman begitu ya. Beberapa tempat yang beberapa lokasi lah, mungkin juga yang di Bandung dia pakai. Pak, proses hukum ke depan gimana Pak? Ya? Proses hukum ke depannya gimana Pak? Ya, proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, normatif dari prosedur hukum yang ada kita jalankan. 2 hari yang lalu dari pihak keluarga Anji assessment, ya. Kemudian kita sudah layangkan permohonan tersebut yang memang diakomodir. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan besok kita akan bawa yang bersangkutan ke BNNP untuk dilakukan assessment terpadu atau TAT di BNNP. Ada biji ganja itu untuk ditanam sendiri atau bagaimana Pak? Tidak, ini digunakan karena itu kan akan diramu, dijadikan assessment terpadu atau dengan seperti ini, ya. Kami belum menemukan fakta itu, tapi beberapa yang kita dapatkan di TKP, bahkan di TKP untuk dihisap dalam lintingan rokok ganja. Di situ bercampur daun, biji dan lain sebagainya. Pak, bisa dilakukan aja sama barangnya apa deh? Ya? Jumlah barang bukti. Jumlah barangnya Pak? Kalau kita gabungkan antara TKP berapa? 30 gram. Sekitar 30 gram. Ya, kurang lebih bruto ya 30 gram. Seperti itu. Ya, memang kondisi saat ini kan semua bisa berhubungan tanpa mengenali. Dunia digital saat ini kan seperti itu. Itu berawal dari yang bersangkutan tanpa DPO saudara bro itu mendm kepada saudara AN, kemudian ditawarkan apabila mau kepada marijuanastore.com itu nanti saudara bro itu yang sebagai DPO akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Belum. Pak, dengan mengacu pada pasal tersebut Di situs sampai 12 tahun. Ya? Kenapa?
Penyalahgunaan narkoba, iya, narkotika. Iya, 4 sampai 12 tahun. Bukan adanya barang bukti buku dan kita membandingkan dengan ganja ilegal di Amerika Serikat, apakah Anji memproses ganja tidak legal? Kita belum mendalami itu, ya karena memang tidak masuk dalam materi penyidikan kita. Kita hanya mendalami beberapa hal. Kenapa kita hanya mendalami bahwa kepemilikan buku ini yang bersangkutan ingin mencari tahu, mengedukasi secara pribadi untuk dirinya tentang ganja itu sendiri dan kenapa di luar negeri itu ilegal. Artinya itu menjadi konsumsi pribadi saudara AN sendiri. Apa? Ya, itu yang sedang kita dalami kaitannya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan juga bekerja sama dengan cyber untuk bisa membongkar jaringan narkotika melalui narkotika sendiri. Yang bersangkutan kami amankan seorang diri. Cukup ya rekan-rekan ya? Apa Anji, Pak? Ya. Kenapa? Mas Anji diri kan? Selamat sore. Saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik, dan saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang ada. Baik-baiknya meminta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan kejadian ini. Doakan semoga saya bisa menjalani ini dengan baik dan baik. Sebagai musisi, sebagai pengusaha, sebagai pengembang pariwisata, sebagai pengembang masyarakat, dan juga sebagai pribadi, semoga bisa segera berkarya kembali. Terima kasih. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.